teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di podcast Kelompok 9 di episode kedua dalam podcast Pancasila Talk. Nah, kali ini nih kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman sekelompok. Tapi kali ini di episode kedua kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menanggapi isu hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM di Indonesia. Khususnya mengenai peristiwa kerusuhan Mei pada tahun 1998. Oke, aku Vincenzo Manuel dan seperti biasa aku nggak sendirian nih guys. Di sini ada teman-teman aku, kenalin semuanya. Halo, aku Ziadatul. Halo, aku Tresia Reini. Halo semuanya, aku Graca Histanto. Dan yang terakhir, aku Retno Tri Utami. Iya, jadi tujuan podcast kali ini adalah untuk ngobrolin dan membahas salah satu tragedi besar dalam sejarah Indonesia ya, yaitu kerusuhan Mei 1998 yang banyak sekali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Nah, kita bakal analisis gimana sih penerapan Pancasila dalam menanggapi isu HAM ini, dan apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah tercermin dalam penyelesaian kasus tersebut. Ya, teman-teman pasti udah tahu kan kalau tragedi ini jadi salah satu turning point atau titik balik lah yang besar buat Indonesia, apalagi dalam hal kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Kalau kalian masing-masing nih, ada yang pernah mendengar atau belajar tentang peristiwa ini nggak sebelumnya? Kalau dari aku sih, aku sendiri pernah dengar langsung ya dari cerita orang tua. Ya, mereka tuh benar-benar ngalamin langsung peristiwa Mei 1998 itu. Dan menurut aku ya, cerita mereka tuh serem banget sih. Mereka tuh ceritain gimana suasananya. Waktu itu tegang banget dan nggak kondusif sama sekali. Dan itu semua sangat mengguncang banget pastinya buat mereka sampai jadi kisah yang cukup traumatis. Dan kadang aku nggak bisa bayangin sih kalau aku yang ada di posisi mereka pada waktu itu. Sama sih, aku juga awalnya tuh dengar cerita ini dari papa dan mama kan. Mereka tuh sempat ngalamin langsung kejadian ini. Dan selain itu juga aku juga tahu tentang tragedi ini tuh karena peristiwa ini kan memang sangat bersejarah banget ya di Indonesia. Bahkan banyak banget dokumenter di YouTube atau di sosial media lainnya tuh yang menceritakan kisahnya secara detail. Jadi aku makin ngerasa bahwa ini tuh nggak cuma sekedar cerita sejarah, tapi sebuah peristiwa besar yang berdampak panjang nih di negara kita ini. Oke, teman-teman. Kita beralih ke pembahasan nih. Jadi, tragedi Mei 98 itu bermula dari demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa untuk menuntut reformasi di Indonesia. Salah satunya adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 98, di mana aparat keamanan melakukan penembakan terhadap mahasiswa yang sedang berdemo. Dan itu menyebabkan 4 mahasiswa tewas. Nah, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini yang melibatkan pelanggaran HAM? Menurutku, ini jelas banget sih, tragedi Trisakti adalah salah satu contoh pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat yang sangat besar. Seharusnya dalam negara yang mengedepankan demonstrasi, rakyat itu punya hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa rasa takut. Tapi kenyataannya, suara mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengkritik pemerintahan malah dibungkam dengan kekerasan. Ini kan bertentangan banget dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Betul. Ya, benar sih. Benar banget. Betul banget. Dan nggak hanya soal kebebasan berpendapat, tapi juga hak hidup sih. Pancasila kan khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebenarnya mengajarkan kita untuk saling menghargai dan melindungi nyawa manusia, tapi kenyataannya ada 4 nyawa yang hilang begitu aja karena tindak kekerasan. Jadi dalam hal ini negara seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi hak hidup setiap warganya ya. Aku juga setuju sih sama Kak Tresia, dan aku juga mau nambahin nih di sila keempat Pancasila kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga sangat relevan loh menurut aku di sini, karena kalau kita ngomongin tentang demokrasi seharusnya solusi yang diambil ya dengan berdialog dan bermusyawarah ya, bukan dengan kekerasan ya. Kenapa harus ada penembakan massal coba terhadap mahasiswa yang cuma mau menyuarakan aspirasi mereka? Coba ini udah jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila banget pastinya.
Iya benar Grace, dalam hal ini kita juga nggak bisa lupa sama peran pemerintah dan aparat dalam memastikan hak asasi manusia dihormati. Meskipun Komnas HAM udah melakukan penyelidikan, tapi sampai sekarang tuh kasusnya belum tuntas, kacau sih. Jadi ini jadi tantangan besar di mana Pancasila bisa benar-benar diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Harus ada tindakan nyata yang mengedepankan keadilan ya dan perlindungan hak asasi manusia. Iya, makanya kan, gimana kita bisa bilang kalau negara ini tuh melindungi HAM. Kalau kasus-kasus besar kayak gitu aja nggak bisa selesai. Kalau nggak ada tindakan nyata dari pemerintah, itu justru bikin masyarakat jadi kehilangan kepercayaan ke sistem hukum dan ke pemerintahan itu sendiri. Itu kan berkaitan langsung semua masalah ketidakadilan sosial yang kita lihat di kasus kerusuhan Mei dan apa ini. Sebenarnya kalau pemerintahan serius dalam menanggapi kasus HAM, nggak cuman ngomong doang nih, mereka bisa belajar dari tragedi ini. Contohnya aja kerusuhan Mei 98. Juga berdampak langsung ke pengusaha Tionghoa. Ini jadi bukti nyata gimana ketidakadilan sosial terjadi. Bukan cuma dalam hal hak hidup, tapi juga dalam bisnis dan ekonomi. Iya. Betul banget. Betul, Benar-benar. Sekarang, selain tragedi Trisakti, aku juga mau bahas nih dampak dari kerusuhan Mei 1998 terhadap pengusaha etnis Tionghoa di seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh kita bahas dulu kenapa sih tiba-tiba ada penjarahan dan kekerasan besar terhadap etnis Tionghoa waktu itu? Jadi gini guys, selain krisis ekonomi yang emang udah parah banget saat itu, ada juga isu kebencian terhadap etnis Tionghoa yang makin kencang. Selama bertahun kan ada stereotip ya negatif yang sangat berkembang pada waktu itu. Banyak yang bilang kalau etnis Tionghoa tuh terlalu dominan di sektor bisnis. Terus terjadilah krisis ekonomi yang gak kekontrol. Itu jadi semacam pintu buat kebencian ke orang Tionghoa yang makin meluas. Akhirnya kekerasan dan penjarahan pun nggak bisa dihindari. Dan kebanyakan nyasar ke pengusaha etnis Tionghoa. Itu juga yang mendorong sentimen anti-Tionghoa yang kayaknya sengaja diprovokasi buat memperburuk keadaan. Jadi kalau kita kaitkan ke Pancasila ya, itu jelas banget nggak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila kedua Pancasila. Harusnya kita bisa menghormati setiap individu tanpa membedakan latar belakang etnis atau agama kan? Setuju banget sama Vincent dan Teresia. Dan isu kebencian terhadap Tionghoa itu kan memang bukan hal baru di Indonesia. Tapi pas keadaan ekonomi lagi susah banget tuh, 98 dan kerusuhan mulai meluas. Semuanya jadi sasaran. Etnis Tionghoa tuh jadi simbol dari kekayaan yang nggak merata. Padahal mereka sendiri juga merasakan dampak dari krisis yang sama. Dan sayangnya akibat kerusuhan itu mereka nggak cuma jadi korban dari segi ekonomi, tapi juga dari secara sosial dan psikologis. Dan menurutku ini juga bertentangan sama sila ketiga Pancasila yang mengajarkan kita untuk menjaga persatuan di Indonesia loh. Iya sih, coba bayangin aja. Toko-toko yang udah dibangun dengan susah payah, hancur gitu aja, dibakar, digarap. Pengusaha Tionghoa yang selama ini kerja keras harus terima kenyataan bahwa usaha mereka dihancurkan cuma karena identitas etnis mereka. Ini kan jelas banget nggak sesuai sama sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya kita saling menghargai, nggak malah saling menghancurkan karena perbedaan etnis. Ini juga bisa aku kaitkan ke sila keempat ya, yang mana mendorong kita untuk menemukan solusi dengan cara yang damai, bukan dengan kekerasan yang merusak. Ah, benar banget sih, emang harus jadi Banget sih. Nah, setelah kita bahas itu semua, jadi pengen tahu deh gimana sih dampak kerusuhan ini buat pengusaha Tionghoa dan apa yang mereka hadapi setelah kejadian itu. Karena kalau kita lihat sila kelima Pancasila, harusnya kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama toh. Iya Kak, kalau dari sumber yang aku baca-baca sih ya meskipun mereka jadi korban dan banyak yang hancur ya usaha mereka, cuman pengusaha Tionghoa itu rata-rata malah memilih untuk buat bertahan dan tetap bangkit. Banyak banget dari yang mereka nih juga
mulai dari nol, pakai tabungan pribadi, atau bahkan minjem duit nih buat renovasi dan ya beli barang dagangan. Itu lebih dari sekedar bisnis aja sih, kayak ada tekad kuat nih buat bertahan hidup, ya buat terus ngejalanin usaha mereka meskipun keadaan benar-benar sulit banget. Ya, ini juga bisa kita lihat sebagai bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa mereka nggak hanya fokus untuk bertahan hidup, tapi juga berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan di sekitar mereka. Betul, betul banget. Benar sih, setuju. Nah, setelah kita bahas berbagai masalah yang masih ada, penting banget nih buat kita juga ngobrolin apa aja sih yang bisa kita lakukan nih ke depannya biar hal-hal kayak gini tuh nggak terulang lagi. Mulai dari sisi masyarakat dulu kali ya. Gimana menurut kalian? Kalau dari sisi masyarakat, menurut aku kita harus lebih sadar tentang pentingnya hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Jangan gampang terprovokasi oleh berita atau isu kebencian. Dan kita juga harus mengedukasi diri dan orang lain tentang toleransi serta hidup berdampingan dalam perbedaan. Ya, aku sih setuju banget ya. Masyarakat juga harus lebih peka terhadap ketidakadilan dan berani bersuara ketika melihat ada yang dirugikan. Jangan cuma diem aja, tapi harus berani bertindak untuk keadilan. Kalau dari sisi pemerintahan, menurutku harus ada komitmen untuk menegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Komnas HAM dan lembaga terkait itu harus lebih diperkuat untuk memastikan setiap pelanggaran HAM ditangani dengan serius. Benar sih, pemerintahan harus transparan dalam menangani kasus-kasus HAM dan memberikan perlindungan lebih untuk kelompok yang rentan. Proses hukum yang cepat dan jelas akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Dan yang penting juga nih pemerintah harus bisa memberikan edukasi yang lebih luas tentang Pancasila dan juga hak asasi manusia supaya semua orang tuh tahu hak dan kewajibannya. Iya, setuju sih. Kalau masyarakat dan pemerintahan bisa bekerja sama nih, aku sih yakin kita bisa mencegah kejadian-kejadian seperti Mei 98 ini terulang lagi. Oke, kita masuk ke segmen kesimpulan dan refleksi nih guys. Jadi setelah mendengarkan pembahasan, kita bisa lihat betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menangani HAM. Terutama dalam peristiwa Mei 98, kalau kita lihat, Pancasila bukan hanya jadi dasar negara, tapi juga pedoman dalam memperlakukan satu sama lain. Soal hak hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Iya, bener banget. Dan aku pribadi ngerasa kalau kita semua perlu lebih sadar lagi nih tentang pentingnya menegakkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ya kita hanya belajar tentang Pancasila tuh di kampus, tapi tidak memberikan atau mengaplikasikannya di masyarakat. Setuju banget. Jadi kita harus terus menjaga prinsip-prinsip Pancasila ini, terutama dalam menghargai hak asasi manusia. Supaya peristiwa seperti Mei 98 itu nggak terulang lagi dan kita bisa hidup berdampingan dengan lebih harmonis. Nah, semoga setelah mendengarkan podcast ini, aku dan teman-teman semua bisa semakin terinspirasi nih untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia, serta juga mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga kita semua bisa jadi agen perubahan yang menerapkan Pancasila secara nyata ya. Terima kasih loh teman-teman udah dengerin podcast Pancasila Talk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmunya sampai ke kalian. Mohon maaf kalau kami ada salah kata atau kurang berkenan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Ya.